Close cup. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal sharing sama teman-teman soal aplikasi apa aja sih yang aku pakai untuk YouTube ini gitu. Soalnya udah ada beberapa yang nanya ke aku kayak, Rul, kok kamu thumbnailnya atau sampul YouTube-nya lucu sih, kok unik sih, ngeditnya pakai apa gitu kan. Terus ada juga yang nanya ke aku kayak, kok viewersnya lumayan, cara nambahnya gimana, pengaturannya diapain. Kalau misalnya itu sih aku kayak belum tahu gitu ya, aku juga nggak ngeh kenapa bisa. Terus ada beberapa juga dari teman-teman yang nanya ke aku, katanya aku kalau misalkan ngedit video untuk upload ke YouTube itu pakai editan apa gitu, pakai aplikasi apa. Nah, jadi di video ini aku bakalan sharing sama teman-teman tentang aplikasi yang menurut aku wajib dimiliki oleh kreator atau YouTuber pemula. Jadi apa aja aplikasinya, kita langsung aja ke videonya. A few moments later. Nah guys, jadi aplikasi yang pertama yang harus dimiliki YouTuber pemula itu adalah editor video. Nah, di sini aku saranin untuk teman-teman yang baru-baru banget itu pakai Filmorago. Kenapa Filmorago? Karena Filmorago itu adalah aplikasi yang mudah banget. Jadi kalau misalnya kayak kita baru belajar ngedit atau baru-baru gitu ya bikin video, ngedit video, pakai Filmorago itu kayak mudah dipahami, terus kayak udah langsung ngerti gitu, gampang dimengerti gitu. Terus di dalamnya itu kayak nggak ada watermarknya, mudah dan lumayan lengkap juga. Jadi kan kalau misalnya kita pakai KineMaster atau Instashoot, apa ya itu ngomongnya nggak tahu, kan kayak ada watermarknya gitu di dalam videonya. Kalau misalnya kita pakai Filmorago itu kayak nggak ada watermarknya. Tapi kalau misalkan aku sendiri, di sini aku pakai 3 aplikasi untuk ngedit. Ada KineMaster, tapi KineMasternya itu aku nggak download di Play Store, karena kalau misalkan download di Play Store itu kayak ada watermarknya, jadi aku nggak suka. Aku downloadnya itu di Google biasa. Terus aku pakai Instashoot, apa sih nggak bisa ngomongnya itu pokoknya, dan pakai Filmorago. Tapi yang aku saranin sama teman-teman adalah aplikasi Filmorago, karena aplikasi itu bener-bener mudah banget, lengkap, dan nggak ada watermarknya. Lanjut ke aplikasi yang kedua yang aku saranin itu adalah PixArt. Kenapa PixArt? Karena dia itu udah lengkap banget, udah bener-bener lengkap banget. Terus bisa kita gunakan untuk mengedit thumbnail atau mengedit, ya pokoknya banyak banget yang bisa diambil dari PixArt itu. Aku sendiri pun mengedit thumbnail menggunakan PixArt karena udah lengkap banget, ada teksnya, ada untuk nge-crop video, untuk mengatur kecerahan, untuk kayak menimbulkan stiker-stiker lucu gitu kan. Di PixArt itu pokoknya udah lengkap banget. Jadi aku saranin untuk teman-teman untuk ngedit thumbnailnya itu menggunakan PixArt. Karena menurut aku thumbnail itu adalah hal yang penting banget di YouTube. 80% orang mengklik video kita itu karena thumbnailnya menarik atau thumbnailnya lucu. Oh ya guys, kalau misalnya kalian yang nggak tahu thumbnail itu apa, thumbnail itu adalah sampul video. Jadi kayak layar utama yang muncul di video kita itu disebutnya thumbnail guys, kalau misalnya untuk kalian yang nggak tahu. Jadi thumbnail itu menurut aku penting banget karena menarik orang untuk menonton video kita itu 80%-nya dari thumbnail guys. Jadi buat kalian para YouTuber pemula, kalian harus membuat thumbnail semenarik mungkin untuk kayak membuat orang-orang tuh mau menonton video kita gitu guys. Aplikasi yang ketiga yang menurut aku wajib dimiliki oleh YouTuber pemula adalah screen recorder. Kenapa? Karena itu tuh sangat berguna sekali untuk kalian-kalian para YouTuber pemula yang konten di YouTube-nya itu adalah tentang tutorial, misalkan kayak tutorial mengganti thumbnail di YouTube Studio Beta, atau tutorial pasang akun di Google AdSense atau apa gitu. Aku pasang akun ya. Kenapa sih harus menggunakan screen recorder? Karena menurut aku kalau misalnya kita kayak bikin konten tentang tutorial, kalau misalnya kita kayak ngejelasin di depan layar seperti ini aja, belum tentu kan yang nonton kita tuh ngerti apa yang kita jelasin. Kalau misalkan kita menggunakan screen recorder, jadi kayak kan ada tampilannya juga, kita tuh ngejelasin apa sambil ngejelasin sambil ada di layar juga gitu, apa yang kita jelasin tuh seperti ini gitu. Jadi membuat
si penonton juga lebih mengerti dan tidak kebingungan sendiri guys gitu. Google Play Store juga sudah menyediakan banyak banget aplikasi untuk merekam layar HP kalian, tapi yang aku saranin di sini itu adalah Ajet Screen Recorder karena aplikasi ini tuh emang benar-benar mudah banget. Bahkan untuk kalian yang belum pernah mencoba aplikasi seperti ini sama sekali, insya Allah bakal langsung ngerti karena itu benar-benar mudah banget, nggak ribet, dan size-nya tuh nggak terlalu berat. Pokoknya untuk kalian yang baru pertama, insya Allah langsung ngerti deh. Aplikasi selanjutnya yang menurut aku penting untuk YouTuber pemula itu adalah YouTube Studio. Karena di YouTube Studio kita tuh bisa lebih gampang untuk mengganti judul, mengisi description box, terus kayak komen-komen dari orang-orang juga lebih cepat masuknya tuh ke YouTube Studio kita dibandingkan YouTube yang asli. Jadi kalau misalkan di YouTube yang asli tuh kayak lebih lama gitu. Di YouTube Studio ini kita bisa lifetime gitu, lihat komenan-komenannya, terus bisa ngelihat analitis. Jadi kayak subscribernya nambah berapa sih bisa dilihat di situ. Kayak bisa ngelihat komennya tuh lebih jelas juga di situ di YouTube Studio itu. Terus kalau misalkan emang channel kita udah berpenghasilan, bisa dilihat di situ di YouTube Studio itu kayak berapa sih pendapatannya di hari ini, di bulan ini, atau keseluruhan pendapatannya pun bisa dilihat dari YouTube Studio itu. Pokoknya kayak bermanfaat banget, dan buat aku sih selama aku pakai YouTube Studio ini kayak menjadi feedback gitu buat kitanya, jadi informasi dari subscriber ke kita gitu. Pokoknya YouTube Studio ini tuh kayak lebih bermanfaat gitu guys untuk kita. Jadi kedua-duanya tuh kayak punya keunggulan masing-masing. Jadi kita tuh kayak harus punya YouTube dari HP-nya langsung dan YouTube Studio juga. Tuh. Dan aplikasi yang terakhir yang menurut aku itu super duper wajib banget, dan aku yakin sih kalian juga pasti udah punya, yaitu aplikasi YouTube for Android. Intinya tuh kayak YouTube dari HP gitu guys. Pokoknya kalau misalkan kita kayak editing, ngerekam dan segala macam masih menggunakan handphone, itu kayak lebih mempermudah kita untuk mengupload video ke YouTube. Contohnya kayak seperti aku kan kalau misalnya ngedit tuh kayak bikin master gitu. Nah setelah selesai ngedit, otomatis kayak gitu langsung save, dan videonya tuh udah langsung masuk ke galeri. Nah dari galeri itu kita langsung aja klik kayak logo share gitu, terus pilih aplikasi YouTube, dan itu tuh akan lebih gampang banget ngarahin kita langsung uploadnya ke YouTube tersebut. Jadi kita tuh langsung tinggal ngisi judul, description box, dan lain-lain juga. Terus selain itu, aplikasi YouTube juga kan bisa menginspirasi kita untuk membuat video apa lagi, dengan melihat video orang-orang lain di luar sana yang YouTuber hebat, yang pokoknya yang sabi-sabi yang ada di YouTube bisa kita lihat juga, bisa siapa tahu kan itu bisa menginspirasi kita untuk bikin video apa lagi, konten apa lagi gitu. Pokoknya itu sangat bermanfaat sekali guys, dan aku yakin juga pasti kalian udah punya aplikasinya. So guys, mungkin itu aja 5 aplikasi yang wajib dimiliki oleh YouTuber pemula ala aku. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan terima kasih telah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, dadah, see you my next video.